Baik, salam sehat, salam sejahtera bagi sahabat-sahabat saya yang ada di sekitar Sumatera Utara, khususnya di Parapat. Teman-teman, saya mau beritahu kepada kita, khususnya sahabat-sahabat saya yang ada di Parapat sekitarnya, bahwa kita rindu membangun daerah kita menjadi daerah yang betul-betul ada damai, betul-betul ada sejahtera. Antara satu dan yang lain ada keharmonisan. Nah, bagaimana caranya? Tidak secara kebetulan bahwa pada tanggal 11 April yang lalu eh, kita punya satu ibadah di Sapadia Hotel dan kita sebut namanya nama yang sangat familiar, GBI Danau Toba, Rayon Ampat, cabang Rayon Ampat. Teman-teman, saya mau beritahu, bila mana Bapak Ibu mau bergabung, boleh bergabung ke sana. Namun, sebelum Anda bergabung, saya mau beritahu, ada satu kerinduan yang paling dalam di hati saya. Siapapun orang yang datang beribadah ke sana, mereka mendapat sukacita, mendapat damai. Mereka kehilangan kalau mereka tidak datang. Ini menjadi satu kerinduan saya. Maka setelah diresmikan oleh Badan Pengurus Daerah pada tanggal 11 April yang lalu, tahun 2021, maka yang pertama yang saya tanamkan adalah membangun kerajaan Allah. Karena dikatakan dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan bukan soal minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan soal makan, bukan soal minum. Dalam arti ada orang banyak karena makanan, karena minuman membutuhkan uang. Karena uangnya untuk makanan, uang untuk minum. Sehingga terjadi pertikaian, gereja pecah. Tidak ada sukacita, orang datang ke gereja sudah tidak damai sejahtera. Sudah tidak ada lagi sukacita. Nah, ini saya mau tekankan yang hal-hal seperti ini harus dibuang dari rumah Tuhan. Jadi bukan masalah makanan, bukan masalah minuman, bukan masalah uang, dan bukan masalah jabatan. Tetapi bagaimana menghadirkan Tuhan, membangun kerajaan Allah. Teman-teman, ini adalah menjadi fondasi yang paling kuat. Kalau soal uang itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan gereja. Tetapi gereja itu adalah punya Tuhan. Kalau sudah Tuhan mau, itu pasti datang. Tidak bisa orang menahan. Kalau Tuhan sudah perlu uang untuk membangun gereja itu, mungkin alat musik untuk gereja dan lain sebagainya, itu orang tidak bisa menahan itu. Pasti mengalir itu. Tapi intinya, bangunlah dulu kerajaan Allah. Bangunlah dulu sukacita. Dan ini adalah yang pertama yang dibangun pada gereja mula-mula, yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 dan seterusnya. Mereka berkumpul bersatu hati dari rumah ke rumah, makan roti, tapi tahu yang paling dalam itu apa? Mereka bisa menjual harta mereka dan dibagi-bagikannya. Coba, mereka menjual harta. Apakah masih ada yang seperti ini di gereja Tuhan pada zaman akhir ini? Kira-kira masih ada seperti ini? Ini menjadi terkadang kalau saya merenungkan, ini gereja pecah, ini gereja pindah. Oleh karena apa? Karena uang. Di sini mencuri, di sana karena jabatan dan lain sebagainya. Karena tidak didengarkan usulnya dan lain sebagainya. Seolah-olah karena tidak dihargai dan lain sebagainya. Oleh karena tersinggung dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah Tuhan masih mau datang ke gereja seperti ini. Teman-teman, ini menjadi kerinduan saya.
Jangan ada orang yang menjauhkan diri dari gereja itu oleh karena uang, oleh karena tersinggung, oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu, oleh karena jabatan-jabatan. Nah ini, nah teman-teman, mereka berkumpul, bersatu hati, bergembira, dan tulus. Inilah gereja muda-muda yang dicatat di Kisah Rasul. Akibatnya apa? Mereka disukai oleh banyak orang. Maka setiap hari mereka bertambah, mereka bertambah, mereka bertambah. Karena apa? Disukai orang. Nah pertanyaan, gereja yang sekarang, gimana kira-kira? Disukai orang enggak? Atau orang sudah tidak suka ke gereja itu? Kenapa? Mari sekarang refleksi. Mari sekarang renungkan. Mengapa gereja tidak bertambah jiwa? Mengapa gereja tetap miskin? Coba renungkan kita masing-masing. Dan ini yang mau saya tekankan kepada saudara-saudara, teman-teman saya yang ada di Parapat. Lalu bagaimana mempertemukan mereka dengan Tuhan? Tentulah, karena kita membangun kerajaan Allah, berarti ada yang di sana raja, yaitu Tuhan sendiri. Lalu bagaimana kita membangun kerajaan Allah di sana? Ada satu yang saya sangat rindukan, yaitu bagaimana membangun menara-menara pujian di sana, menara-menara doa di sana. Kalau orang memuji-muji Tuhan di tempat itu, Tuhan ada, dia bertahta, dia senang, dan bertemu dengan orang. Coba, lalu ada kerinduan saya. Teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin anak muda, Anda tidak jelas, kamu punya skill suara, kamu punya skill musik. Apakah itu gitar, bass, drum, apakah itu seruling, apa-apa saja yang menjadi talenta Anda, khususnya yang ada di Parapat, sekitar Danau Toba. Itu adalah tempat wisata. Dan pasti banyak orang punya skill musik, suara. Mari, kalau Anda mau bergabung. Dan berikan itu, persembahkan itu, talenta Anda. Karena talenta itu adalah dari Tuhan. Maka datanglah, mari bergabung. Kita bangun kerajaan Allah dengan membangun ibadah yang membangun dan mendatangkan Tuhan ada di sana. Dengan musik yang harmoni. Saudara tahu, orang Batak pada umumnya kan punya suara. Begitu didengar musik, suara gitar satu, itu langsung happy mereka. Nah, Tuhan sangat senang dengan gereja di mana pemain musiknya, pemain bassnya, pemain drumnya, mereka harmoni yang indah. Suaranya merdu, suaranya indah kedengaran. Wow, manusia saja sangat senang mendengarnya. Apalagi Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, di Parapat, di GBI Danau Toba, Hotel Sapadia, di sana kita ibadah jam 10. Di hari yang lain, kita ada ibadah-ibadah keluarga. Ibadah keluarga itu namanya family altar. Dan kita berganti-ganti. Di rumah satu, pindah lagi ke rumah yang lain. Di sana kita boleh cerita. Di sana kita boleh sharing-sharing. Di sana kita boleh makan. Makan ringan, makan berat. Itu selalu bergantian. Oleh sebab itu, marilah, bergabunglah. Saya berharap, mari kita bersama-sama. Aku bisa, kalau kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi teman-teman, bagi saudara-saudara atau pengerja atau jemaat, saya mengajak kita, jika Anda punya pesan-pesan khusus atau bagaimana Tuhan menjamah Anda, punya kesaksian-kesaksian secara pribadi bagaimana Tuhan
berkarya dalam hidup Anda, boleh hubungi kita supaya Anda bisa mengisi, supaya YouTube kita dari GBI dan atau Bapak Rapat itu orang senang dan orang bisa bergabung dan orang diberkati lewat YouTube ini. Nah, jadi saya mengajak apabila Anda silakan hubungi kami supaya bisa kita jadwal, supaya orang lain mendapat kesaksian dari kesaksian Anda. Demikian, terima kasih.